kondisi husnul khotimah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para umatnya yang setia terhadap ajarannya hingga yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kembali pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, yaitu mungkin jamaah sudah mengetahui, mungkin sekarang lupa. Saya sekarang ingin mengingatkan kembali apa itu seruan atau panggilan alam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Jawahir Akhbar dan di dalam kitab hadis atau medi, Rasulullah bersabda, inna qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Sesungguhnya alam kubur itu berseru memperingatkan orang-orang yang hidup setiap harinya itu dimakan. Kami ulangi, alam kubur itu menyeru, memanggil kita, memperingatkan kita manusia yang hidup satu hari, setiap harinya itu dimakan. Apakah kita pernah mendengar? Ternyata kita tidak bisa mendengar. Cuman ada manusia yang bisa mendengarkan azab kubur. Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda, laula alla tadfanu laula alla tadfanu la da'awatullah azza wa jalla. Andai kata kalian tidak saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah azza wa jalla. Apa ini? Kenapa? Ayyusmi'akum min adabil qabri. Aku ingin berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan adab kubur kepada kalian manusia yang hidup. Ma'asma'ani, seperti apa yang aku dengar. Kami ulangi, jadi Rasul bersabda, andaikan kalian manusia hidup ini tidak saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah memperdengarkan azab kubur kepada manusia. Tapi niatan Rasulullah ini diurungkan, cuma beliaulah yang tahu kondisi bagaimana azab kubur itu. Kenapa? Kalau azab kubur nantinya diperdengarkan kepada manusia, orang-orang tidak ada yang berani mengubur. Karena siksa kubur itu sangat pedih, sangat dahsyat, sehingga ketakutan. Termasuk penggali kubur juga, dia akan tidak bisa, artinya nantinya akan pingsan, tidak sadarkan diri, sehingga jenazah tidak bisa dikuburkan. Itu alasannya Allah tidak memperdengarkan azab kubur. Yang kedua, apabila azab kubur itu diperdengarkan kepada manusia, maka aib dari mayat itu akan terbongkar. Kalau sudah terbongkar, maka dia akan terhina, keluarganya akan terhina, keluarganya akan dipermalukan. Dan yang ketiga, kenapa azab kubur tidak diperdengarkan? Allah menguji sejauh mana keimanan tentang hal yang gaib, tentang siksa kubur itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa Allah tidak memperdengarkan. Oleh sebab itu kita bersiap-siaplah. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang-orang yang telah meninggal dunia itu kita tidak tahu nasibnya seperti apa.
Oleh sebab itu kita bersiap-siaplah. Apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa 5 seruan dari alam kubur itu? Kami persingkat aja. Yang pertama, ana baitul wahdah. Aku ini adalah tempat kesendirian. Jadi dikubur satu orang, tidak ada dalam kubur itu yang ada 2 orang. Oleh sebab itu, waj'al laka munisan. Oleh sebab itu, carilah kalian semasa hidupnya mencari teman supaya bisa menemani, bisa masuk kubur. Dengan cara apa? Di qiraatil Quran. Kita dianjurkan untuk senantiasa belajar Al-Quran, mentadabburi dan mengamalkan. Karena apa? Karena Al-Quran ini nantinya akan mendampingi kita, akan menemani kita di saat kita masuk ke liang lahat. Yang kedua, wa ana baitul zulmah. Dan aku, kata kubur, adalah tempat yang gelap gulita. Oleh sebab itu, nawwiruni bi sholatil lail. Oleh karena gelap maka terangilah kuburan ini, tempatku ini dengan sholat malam. Yang ketiga, wa ana baitu turab. Dan aku adalah tempat yang dipenuhi kanan kiri oleh tanah. Oleh sebab itu fahmil firos. Oleh sebab itu bawalah tempat tidur dari dunia. Apa itu? Wa huwa amalus sholih. Banyaklah berbuat amal saleh, karena nanti itu akan menjadi tempat tidur yang enak di alam kubur. Kemudian wa ana baitul afai. Dan aku adalah tempat sarangnya binatang-binatang buas yang ada di dalam tanah. Fahmil tiro. Oleh sebab itu bawalah racun atau benteng untuk menahan serangan-serangan dari binatang-binatang buas di dalam tanah. Apa itu? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah kita mengucapkan bismillah. Setiap langkah kita mulailah dengan bismillah, karena ucapan bismillahirrahmanirrahim nantinya itu akan menjadi teman kita di dalam kubur. Yang terakhir, ana baitu su'al. Aku adalah tempat di mana akan ditanyakan mungkar wa nakir. Jadi di mana aku ini adalah tempat di mana malaikat mungkar dan nakir menginterogasi kita. Maka aksiru bil qauli la ilaha illallah. Oleh sebab itu banyak supaya kalian bisa menjawab, maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mampu untuk menangkal yang 5 ini? Sudahkah kita siap? Bagaimana kita Al-Quran kita? Sudahkah bisa kita membaca Al-Quran dengan lancar? Bisa mentadabburi? Sudahkah kita melakukan qiyamul lail? Sudah kita melakukan amal sholihah yang banyak? Sudah kita setiap langkah kita, setiap sekecil apapun langkah kita, perbuatan kita, aktivitas kita, sudahkah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Dan apa kita juga sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalau kita sudah bisa, insya Allah nanti kita akan selamat di dalam. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Maaf, kurang dan lebihnya kami maaf. Usikum binafsiyati taqwallah. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala